Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur, Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita semua kenikmatan, di antaranya nikmat sehat jasmani dan nikmat sehat rohani. Betapa sangat berharganya nikmat itu di tengah wabah yang sekarang melanda di Indonesia, bahkan di dunia seperti ini. Kemudian sholawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, semoga sampai kepada kita selaku pengikutnya yang kita nantikan manfaat dan yang kita nantikan syafaat dari beliau yaumil akhir nanti. Amin ya robbal alamin. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Bongas, Bapak Haji Damudin MPD, beserta Wakil Kepala Sekolah. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf tata usaha. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Panitia MPLS beserta dari Dewan OSIS yang menjadi Panitia MPLS. Kemudian siswa dan siswi SMK Negeri 1 Bongas kelas 10 yang baru yang ada di rumah beserta orang tua ataupun wali murid yang saya hormati dan saya bangga. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lukman Hendri Nuari. Saya mengajar pendidikan warganegaraan dan pada PLS kali ini saya dipercaya untuk menyampaikan materi tentang sadar hukum dan pendidikan anti korupsi. Nah, kita perlu ketahui dulu bahwasanya yang namanya definisi sadar itu menurut Hasibuan, yaitu kesadaran adalah sikap seseorang yang secara sukarela mentaati semua peraturan dan sadar akan tugas dan tanggung jawabnya. Sedangkan sadar artinya merasa, tahu, atau ingat kepada keadaan yang sebenarnya. Keadaan ingat akan dirinya, kembali dari pingsan, ciuman, bangun dari tidur, ingat, tahu, mengerti, misalnya rakyat telah sadar akan politik. Jadi yang namanya sadar itu adalah terbangun dari ciuman, dari tidur, dari apa yang telah kita lakukan yang sebelumnya kita tidak tahu, kemudian menjadi tahu, maka itu dinamakan sadar. Itulah definisi sadar secara sederhana. Nah, kemudian selanjutnya menurut Utrecht bahwa hukum adalah himpunan atau juga petunjuk hidup, yakni perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah. Itu menurut Utrecht. Kemudian menurut Simorangkir dan Wujono Sastro Prando, bahwasanya mengatakan bahwa hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang mengatur tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib. Pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat tindakan yang diambil. Yang diambilnya tindakan yaitu dengan hukuman tertentu. Jadi menurut kedua orang tersebut, bahwasanya hukum itu adalah suatu peraturan-peraturan yang sifatnya memaksa dan mengatur. Mengatur siapa? Mengatur kita sebagai manusia. Kita harus ingat bahwasanya yang namanya hukum itu dibuat oleh manusia dan berlaku untuk manusia. Seperti itu. Jika kita kebal hukum, kita tidak mengenal dengan yang namanya hukum, maka itu bisa disebut bukan manusia. Kemudian pengetahuan kesadaran hukum. Yang pertama,
gimana kita bisa tahu bahwa kita sudah sadar hukum atau belum? Yang pertama dengan cara wajib dilaksanakan semua pihak atau warga negara. Hukum suatu sistem yang digunakan untuk mengatur. Nah, kita bicaranya hukum secara universal ya. Tuh. Kemudian yang kedua, munculnya hukum adanya manusia, mengatur norma kehidupan masyarakat. Fungsi hukum mengatur semua aturan kehidupan serta regulasi. Kemudian yang selanjutnya adalah sanksi dalam pengaturan jalannya roda pemerintahan. Nah, jika kalian sebagai seorang pelajar di SMK Negeri 1 Bongas, bahwasanya kalian harus tahu dan wajib melaksanakan semua apa yang ada, apa yang sudah diatur di dalam tata tertib SMK Negeri 1 Bongas. Nah, karena di sini dijelaskan bahwasanya wajib dilaksanakan semua pihak atau warga negara. Nah, karena ini konteksnya universal, maka disebut di sini negara. Kalau kita konteksnya sebagai pelajar, maka di sini adalah warga lembaga ataupun warga sekolah. Tuh. Kemudian di sini adalah munculnya hukum, adanya manusia. Berarti di sini diganti kita adanya seorang pelajar ataupun seorang warga sekolah. Tuh. Kemudian fungsi hukum mengatur semua aturan kehidupan serta regulasi. Jadi kehidupan kita, cara berpenampilan kita, cara kita berada di sekolah itu sudah diatur di dalam hukum ataupun di sebuah tata tertib ataupun sebuah norma. Tuh. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah pemahaman kesadaran hukum. Pemahaman kesadaran hukum yang pertama adalah didasari pengetahuan tentang hukum. Nah, jadi sebelum kita tahu bahwasanya itu seperti apa, kita perlu tahu dulu bahwasanya itu tentang hukum, hukum mengatur tentang aturan, tentang norma, tentang tata tertib dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya yang kedua adalah pemahaman akan hukum. Jadi kita harus paham betul tentang hukum, tentang aturan, tentang tata tertib, tentang norma-norma yang berlaku di sekolah tersebut atau di wilayah tersebut. Kemudian yang kedua, kesadaran tentang kewajiban hukum kita terhadap orang lain. Yang keempat adalah menerima hukum yang pasti harus kita taati. Nah, jika kita sebagai pelajar, kita melanggar sebuah hukum, melanggar sebuah norma, melanggar sebuah aturan, maka kita harus menerima yang namanya hukuman ataupun konsekuensi. Selanjutnya adalah bagaimana agar bisa terwujud tentang kesadaran hukum itu. Yang pertama adalah tindakan. Kita harus bertindak. Kita harus melakukan suatu action. Bahwasanya ketika kita sudah melakukan action ataupun tindakan, itu pasti ada dua pilihan. Yang pertama sanksi jika kita melanggar. Kemudian yang kedua ada yang namanya penghargaan, reward, ataupun apresiasi jika kita tidak melakukan sebuah pelanggaran. Itulah suatu tindakan terhadap apa yang sudah dilakukan oleh kita sebagai seorang pendidik, sebagai seorang pelajar, atau sebagai warga negara. Tuh. Kemudian yang kedua adalah pendidikan. Di sini pendidikan itu meliputi pengetahuan. Kita diberi pengetahuan dulu, apa sih itu, apa sih apa yang tidak boleh dilakukan di sekolah, perbuatan apa yang tidak boleh, perbuatan apa saja yang dibolehkan di sekolah. Tuh, itu pengetahuan. Kemudian dikasih pemahaman, diberikan pemahaman, diberikan wawasan bahwa gini. Tuh, bahwa kamu ketika melakukan seperti ini, maka kamu sudah melanggar peraturan pasal sekian ataupun melanggar norma sekian. Tuh. Itulah sebuah pemahaman. Kemudian dari situ akan muncul suatu kesadaran hukum orang lain. Nah, jadi kita itu kalau sudah diberitahu, maka kita itu pasti akan yang namanya sadar. Nah, akan muncul suatu kesadaran hukum orang lain dan juga menerima pendapat ketika kita sudah melakukan ataupun ketika kita melakukan pelanggaran. Nah, kemudian yang
Ketiga, agar bisa terwujud kesadaran hukum itu adalah dilakukannya kampanye ataupun sosialisasi. Tuh. Nah, kemudian di sini ada dasar hukum. Dasar hukum untuk melakukan suatu kesadaran hukum itu yang pertama bisa kalian dibaca di sini, itu ada 5 kurang lebihnya. Ya. Selanjutnya adalah bagaimana agar bisa. Selanjutnya adalah kesadaran hukum adalah nilai-nilai yang hidup di dalam setiap aparatur, setiap warga dan masyarakat dalam bentuk pemahaman dan ketaatan atau kepatuhan terhadap norma, hukum, dan peraturan perundang-undangan. Oh. Kemudian apa sih indikator kesadaran hukum? Indikatornya itu ada 4. Yang pertama adalah pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum. Oh. Jadi kita itu harus tahu dulu, harus mengetahui tentang peraturan-peraturan, tentang tata tertib, tentang norma-norma yang berlaku di wilayah, di lembaga, ataupun di daerah tersebut. Tuh. Kemudian yang kedua adalah pengetahuan tentang isi peraturan-peraturan hukum. Ketika kita mengetahui peraturan-peraturannya, kemudian kita itu harus mengetahui isinya. Isinya itu apa sih? Di dalamnya itu bagaimana sih? Kita harus mengetahui. Kemudian yang selanjutnya adalah sikap terhadap peraturan-peraturan hukum. Nah, ketika kita sudah mengetahui peraturannya, juga mengetahui isi dari peraturan tersebut, maka sikap kita harus seperti apa terhadap peraturan-peraturan hukum tersebut. Nah, kemudian setelah kita melakukan sikap kita seperti apa, maka sudah akan terbentuk yang namanya pola-pola perikelakuan hukum. Tuh. Jadi inilah 4 indikator kesadaran hukum. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang hak asasi manusia dan kewajiban pelajar, atau yang biasa kita singkat dengan HAM, hak asasi manusia. Nah, tahukah kamu apa itu HAM? Bahwasanya HAM itu adalah hak asasi manusia, yaitu prinsip-prinsip moral atau norma-norma yang menggambarkan standar tertentu dari perilaku manusia dan dilindungi secara teratur sebagai hak-hak hukum dalam hukum kota dan internasional. Itulah pengertian tentang HAM. Ada juga menurut John Locke bahwasanya hak asasi manusia adalah hak yang dibawa manusia sejak lahir dan secara kodrati atau secara takdirnya melekat, karenanya tak bisa diganggu gugat sebab sifatnya itu mutlak. Tuh. Kemudian yang selanjutnya ada macam-macam HAM. Nah, saya hanya mengambil 4 sampel, 4 contoh daripada HAM. Nah, hasilnya itu banyak sekali HAM ya. Nah, cuma yang saya ambil itu 4. Yang pertama adalah hak untuk hidup. Jadi ketika kita itu hidup, kita itu sudah mendapatkan hak kita, sudah mendapatkan HAM kita, hak asasi manusia untuk hidup. Nah, kemudian yang kedua adalah memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Tuh. Kemudian yang ketiga adalah berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Wah, kita perlu digarisbawahi di sini berkumpul. Jangan berarti yang namanya berkumpul itu adalah suatu hak kita, suatu hak asasi manusia. Maka di tengah musim pandemi, di tengah wabah pandemi ini, kita melakukan sebuah berkumpul, membuat titik keramaian, maka itu sudah melanggar daripada protokol kesehatan. Berkumpul di sini yang dimaksud adalah ketika tidak terjadi wabah penyakit. Kemudian yang keempat atau yang terakhir, bahwasanya kebebasan memeluk agama dan beribadah menurut agamanya
memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara, dan meninggalkannya, serta berhak untuk kembali. Nah, di situ kita diberikan kebebasan untuk memeluk agama. Silakan kita mau memeluk agama apa saja yang sudah diakui sama pemerintah, yang sudah disahkan sama pemerintah. Itu diberikan kebebasan. Kemudian memilih pendidikan dan pengajaran. Kita diberikan kebebasan, silakan sekolah di mana saja itu sama. Itulah sebuah HAM ataupun macam-macam HAM. Kemudian yang selanjutnya adalah pembatasan HAM. Nah, yang pertama adalah setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi, ketika kita bicaranya dengan HAM, hak asasi manusia, memang setiap orang itu punya hak asasi manusia. Tetapi kita ingat, kita harus menghargai HAM orang lain. Tuh. Kemudian yang selanjutnya dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang, dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Itulah pembatasan HAM. Nah, jadi intinya kita itu bebas. Mau kemanapun, mau bagaimanapun, mau apapun, kita itu bebas. Akan tetapi kebebasan kita itu dibatasi oleh hak ataupun oleh HAM-nya orang lain. Contoh misalkan, kita di siang bolong ataupun di pagi hari gitu kan, nah kita nyalain musik, kita dengerin musik dengan suara yang kenceng, nah itu boleh silakan, itu hak Anda gitu kan, mau ngedengerin musik suaranya kenceng, mau sampai kedengeran siapapun terserah. Akan tetapi kita itu hidup di Indonesia, menjadi warga negara, mempunyai tetangga, dan juga mempunyai sifat saling toleransi. Nah, maka kita harus menghargai orang lain. Oh, bagi kita musik itu suatu hiburan. Belum tentu bagi orang lain yang ketika sedang sakit gigi gitu kan. Mungkin bisa saja itu sebagai suatu bencana ataupun sebagai sesuatu yang ya mengganggu di pikiran orang yang sedang sakit gigi tersebut. Tuh. Jadi intinya kita itu punya hak, punya kebebasan, akan tetapi dibatasi oleh kebebasan orang lain. Tuh. Nah, kemudian kewajiban pelajar terhadap HAM atau hak asasi manusia. Nah, kewajiban kita nih sebagai seorang pelajar. Yang pertama adalah menghormati HAM orang lain. Itu sudah pasti. Kemudian kewajiban yang kedua adalah mentaati peraturan perundang-undangan. Baik itu peraturan di sekolah, di masyarakat, maupun di pemerintahan ataupun di negara. Tuh. Kemudian yang ketiga adalah melaksanakan HAM secara bertanggung jawab. Tuh. Kemudian yang ketiga, yang keempat adalah di dalam HAM ada yang namanya pertanggungjawaban. Tuh. Kemudian selanjutnya adalah bijak dalam melaksanakan HAM dan hormatilah HAM orang lain. HAM tidak berarti bebas mutlak karena ada HAM orang lain di dalamnya. Tuh. Inilah keenam contoh daripada ataupun keenam kewajiban pelajar terhadap HAM. Aslinya itu banyak sekali kewajiban pelajar terhadap HAM. Namun yang saya ambil cuma 6 sampel ini. Oke, sampai sini kita mudah-mudahan paham ya tentang HAM, kemudian tentang sadar hukum. Ya, sekarang kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yakni tentang anti korupsi.
Sebelumnya kita akan membahas tentang anti korupsi. Kita perlu tahu dulu apa sih korupsi itu. Nah, di sini dijelaskan pengertian korupsi. Bahwasanya yang namanya korupsi itu adalah suatu perilaku atau perbuatan yang tidak jujur, yang di dalamnya termasuk bentuk kebusukan, keburukan, kejahatan, penggelapan, serta bentuk tindakan amoralis. Tuh, itu pengertian korupsi. Nah, kemudian saya mengambil 7 bentuk-bentuk korupsi berdasarkan Undang-Undang 31 tahun 1999 yang kemudian diubah atau direvisi atau juga diamandemen menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Bahwasanya bentuk korupsi yang pertama adalah merugikan negara. Jelas, ketika ada orang yang melakukan korupsi di pejabat sana, di pemerintahan sana, di kalangan atas sana, di kalangan elit politik sana, maka itu adalah suatu tindakan yang merugikan suatu negara. Tuh. Kemudian yang kedua adalah suap menyuap. Kalau dalam bahasa Arab itu disebutnya minal mursi wal murtasi. Tuh, suap menyuap. Kita memberikan suap ataupun kita menerima suap dan dianya menyuap, maka kita dua-duanya itu kalau dalam agama Islam dua-duanya itu berdosa, baik itu yang nyuap maupun yang disuap. Kalau istilah lainnya itu adalah sogok menyogok. Tuh. Nah, kemudian yang ketiga adalah penyalahgunaan jabatan. Ketika kita diberi mandat menjadi jabatan A, B, C, D, kemudian kita menyalahgunakannya, maka itu sudah masuk ke dalam bentuk korupsi berdasarkan undang-undang. Kemudian di sini yang keempat adalah pemerasan. Ketika ada orang yang lemah, ada orang yang di bawah kita, kemudian kita menindas, kita meminta sesuatu kepada mereka, sehingga mereka merasa tertindas, maka itu disebut suatu pemerasan. Dan itu masuk ke dalam 7 bentuk korupsi. Nah, kemudian yang kelima adalah kecurangan. Tuh. Jadi orang yang curang, orang yang licik, dan lain sebagainya, itu masuk ke kategori bentuk korupsi. Kemudian yang keenam adalah benturan kepentingan dalam pengadaan barang. Atau misalkan kita dipercaya untuk beli A, B, C, D, maka kita belikan yang asalan saja. Itu masuk ke dalam kategori benturan kepentingan dalam pengadaan barang. Kemudian yang ketujuh adalah gratifikasi. Apa itu gratifikasi? Gratifikasi itu adalah ucapan terima kasih yang berbentuk uang. Tuh. Kemudian yang selanjutnya adalah nilai-nilai yang dapat kita ambil, yang dapat kita jadikan untuk nilai-nilai anti korupsi. Yang pertama adalah kejujuran. Ingat bahwasanya manusia itu harus memiliki sifat jujur sesuai dengan apa yang kita imani, apa yang kita percayai, yaitu tentang Rasul. Bahwasanya Rasul itu memiliki sifat jujur, maka kita harus memilikinya. Ingat bahwasanya sekali kamu berbohong, sekali kamu tidak melakukan kejujuran, maka seterusnya kamu pasti akan dicap sebagai pembohong. Ingat bahwasanya jujur itu mahal harganya. Kemudian yang kedua adalah kepedulian. Kita itu harus memiliki rasa peduli terhadap orang lain. Kemudian selanjutnya adalah kemandirian. Kita itu harus bersifat mandiri. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat adalah kedisiplinan. Kita itu harus memiliki sifat disiplin waktu, disiplin dalam hal berpakaian. Ya intinya kita itu harus berdisiplin lah itu. Kemudian yang selanjutnya adalah kita itu harus memiliki rasa tanggung jawab.
terhadap apa yang sudah kita kerjakan. Nah, itu. Kemudian yang selanjutnya adalah kerja keras. Nah, tuh. Kemudian yang selanjutnya adalah kesederhanaan. Tuh. Kemudian keberanian dan yang terakhir adalah keadilan. Itulah poin-poin tentang nilai anti korupsi. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah cara memberantas korupsi. Cara yang memberantas korupsi yang pertama adalah dengan memberikannya edukasi. Apa sih edukasi itu? Edukasi itu adalah kita memberikan sebuah wawasan, sebuah pendidikan, sebuah penjelasan. Itu yang namanya edukasi. Dikasih tahu, diberitahu gitu kan. Nah, diajari, itulah edukasi. Kemudian, setelah kita diberikan edukasi, maka perlu adanya yang namanya perbaikan sistem. Jika di dalam sebuah pemerintahan itu ada satu anggotanya ataupun karyawannya yang melakukan korupsi, maka perlu ada perbaikan sistem atau ada yang namanya diganti. Tuh. Nah, setelah sudah diberikan edukasi, sudah dilakukan perbaikan sistem, maka yang terakhir adanya penindakan ataupun pengambilan keputusan secara tegas. Oleh siapa? Oleh pimpinan. Nah, kalau misalkan kalian konteksnya sebagai pelajar, pendidikan tegas ini dilakukan oleh Bapak Ibu guru yang ada di sekolah. Tuh. Nah, sudah habis. Terima kasih atas waktunya. Semoga kita semua terhindar dari sifat-sifat yang tercela, dari sifat-sifat buruk, dan kita juga semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan kesehatan di tengah wabah pandemi virus corona ini. Terima kasih atas waktunya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.